Halo, selamat siang Pak Aris dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Selena Ilmirajinia. Saya dari kelas 8A nomor absen 7. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cermin cembung dan bagaimana sih menyelesaikan salah satu soal cermin cembung. Nah, kini di hadapan kita sudah ada soal mengenai cermin cembung, dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana sih Kak cara membedakan antara cermin depan dan juga cermin belakang? Caranya itu sangatlah simpel, yaitu biasanya cermin belakang itu memiliki arsiran seperti ini. Dan maka logikanya di sini adalah cermin bagian depan, dan di sini adalah bagian benda, dan di sini ada benda tersebut terletak di bagian depan cermin. Secara teori, di sini termasuk dalam ruang 4, ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Nah, benda terletak di ruang 4, yang otomatis bayangan terletak di ruang 1. Mengapa bisa begitu? Karena mau bagaimanapun juga hasil dari jumlah ruangan ini harus 5. Seperti jika benda terletak di ruang 2, maka bayangannya pasti terletak di ruang 3, karena 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sama halnya dengan ini, benda terletak di ruang 4, maka bayangan harus terletak di ruang 1. Nah, mari kita buktikan apakah hal tersebut benar. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menggambar garis lurus ke arah cermin seperti ini. Dan jangan lupa satu hal yang perlu diperhatikan adalah kita beri tanda panah. Lalu setelah kita beri tanda panah, kita pantulkan melalui titik fokus seperti ini. Yang perlu diingat lagi adalah teman-teman, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa ini termasuk bagian belakang cermin. Karena bagian belakang cermin itu artinya bayangan tersebut maya. Karena maya, kita beri garis putus-putus sebagai tanda bahwa dia maya. Lalu kita beri tanda panah di sini. Karena sebenarnya kita hanya mengarahkan seolah-olah melalui titik fokus. Tetapi agar lebih mudah, maka kita teruskan saja hingga titik fokus, tapi tanda panah kita beri di depan cermin. Lalu sekarang setelah seolah-olah melalui titik fokus, dia dipantulkan. Yang artinya dari sini kita pantulkan ke arah sini. Karena kan memantul ya. Dari sini pastinya memantul ke sana, karena nggak mungkin kalian memantul dari sini ke sana. Jadi kita pantulkan. Nah, kalau teman-teman merasa mungkin kayak duka kok kurang memahami ya, maka kita bisa bantu dengan diberi garis putus-putus di belakang. Tapi kita berikan panah di bagian depan sini. Kita lanjut, karena kita belum menemukan titik potongnya, maka kita buat ini seperti terpantul. Karena ini masih di belakang, maka caranya adalah dan mengarah ke sana, yaitu seolah-olah dipantulkan kembali. Dan terlihatlah bayangan berada di sini yang ternyata berada di ruang 1. Sekian dari saya, terima kasih.